Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Maya Hajun. Pada video kali ini kita masih membahas soal mengenai fungsi kuadrat, di mana soal-soal sederhana yang pasti muncul di tes PPG Prajabatan, namun sering salah jawab karena menganggap sepele. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama. Nilai optimum untuk Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 6 adalah. Nah, untuk mencari nilai optimum, itu kita menggunakan rumus min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Nah, dari bentuk persamaan ini, kita tahu bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, dan C sama dengan 6. Nah, tinggal kita masukkan nilai A, B, C ke dalam bentuk ini teman-teman. Jadi tinggal kita tulis min 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 6 per 4 dikali 1. Itu akan sama dengan min 16 dikurangi 24 per 4. 16 dikurangi 24 itu kan min 8 ya teman-teman. Arti min 8 per 4. Min ketemu min kan positif ya teman-teman. Berarti nilai optimumnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 memotong sumbu Y di titik. Nah, syarat dari memotong sumbu Y itu adalah X nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai Y itu tinggal kita substitusikan nilai X ke dalam persamaan ini teman-teman. Jadi tinggal X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 dikali 0 ditambah 5. Jadi Y sama dengan 5. Jadi dia akan memotong di titik 0,5. Jadi jawabannya adalah C. Oke, ini soal yang mudah teman-teman, tapi sering membuat kita salah kaprah karena menganggap soal ini terlalu mudah. Lanjut soal nomor 3. Fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 memotong sumbu Y di titik. Nah, ini kebalikan dari soal nomor 2 tadi ya teman-teman. Nah, kalau soal nomor 2 tadi itu dia memotong sumbu Y, kalau ini soal memotong sumbu X. Nah, perbedaannya kalau memotong sumbu Y itu tinggal kita substitusikan X sama dengan 0 ini ke sini, jadi X nya tinggal kita ganti dengan 0. Nah, beda kalau dia memotong sumbu X teman-teman. Kalau dia memotong sumbu X tinggal kita tulis begini ya teman-teman. Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 6X ditambah 4. Nah, ini bentukan masih bisa disederhanakan ya teman-teman. Dan ini kita sederhanakan menjadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Ini dibagi dengan 2 ya teman-teman. Oke. Nah, dari bentuk ini tinggal kita faktorkan teman-teman. Jadi ini kalau tinggal kita faktorkan, X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2. Nah, jadi kita dapat X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Jadi tinggal kita dapat nih teman-teman, X nya 1, ini X2 ya. Jadi dia akan motong sumbu di 1,0 dan 2,0. Oke, jadi jawabannya adalah C. Mudah kan teman-teman. Nah, walaupun soalnya gampang begini, kalau teman-teman menganggapnya sepele maka akan salah pilih ya teman-teman. Soal nomor 4. Sumbu simetri Y sama dengan 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 2 adalah. Nah, untuk mencari sumbu simetris itu kita menggunakan rumus min B per 2A. Jadi tinggal kita tahu di sini bahwa A sama dengan 4,
B sama dengan min 2, dan C sama dengan 7. Nah, tinggal kita substitusikan nilai A dan B nya ke sini ya teman-teman. Arti min 2 per 2 dikali A nya 4 ya teman-teman. Jadi min 2 per 8 didapat 2 per 8, jadi ini sama dengan 1 per 4. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 5, koordinat titik puncak grafik fungsi Y sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 6 adalah. Nah, untuk mencari titik puncak, koordinat titik puncak grafik fungsi itu kita menggunakan bentuk XP, YP, di mana XP itu sama dengan min B per 2A, sedangkan YP-nya yaitu min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Jadi tinggal kita cari yang pertama itu bentuk XP-nya ya teman-teman. XP itu dimana min B dikurangi 2A. Nah, di sini A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 12, dan C sama dengan 6. Jadi tinggal kita substitusikan nilai A dan B dan C ke dalam bentuk ini. Jadi min 12 per 4 dikali 2 dikali 4. Jadi sama dengan min 12 per 8. Jadi didapat ini dibagi 4 ya teman-teman. Ini dapat 3, ini dapat 2. Jadi min 3 per 2. Oke. Lalu XP-nya, YP-nya itu sama dengan min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Dimana min B itu kita ganti dengan min 12 kuadrat dikurangi 4 dikali 4 dikali 6 per 4 dikali 4. Jadi sama dengan 12 pangkat 2 itu 144, depannya min ya teman-teman, dikurangi 4 kali 4 16, 16 kali 6 itu 96 per 16. Jadi min 144 dikurangi 96 itu dapatnya 48 ya teman-teman. Min 48 per 16 itu dapatnya min 3. Jadi jawabannya adalah koordinat titik puncaknya itu, saya tulis di sini ya teman-teman. Koordinat titik puncak itu adalah min 3 per 2, min 3. 3 per 2 ada jawabannya? Tidak ya teman-teman. Oke, min 3 per 2 itu kita ubah menjadi min 1 per 2, min 3. Jadi tinggal kita cari ada jawabannya di D. Oke, jadi jawabannya adalah D. Sekarang kita masuk contoh soal yang ke-6. Pernyataan tentang hubungan antara diskriminan fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat berikut yang benar kecuali jika D lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. C. Jika D sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu X di 1 titik. D. Jika D sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. Nah, untuk hubungan antara diskriminan ya teman-teman. Nah, diskriminan kalau lebih dari 0, maka dia akan memotong sumbu X di 2 titik ya teman-teman. Berarti
A ini benar. Kemudian jika D-nya kurang dari 0, maka fungsi kuadratnya tidak memotong sumbu X. Maka B-nya juga benar. Lalu C, jika D sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu X di satu titik. Ini juga benar ya teman-teman. Jika D sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X. Ini salah, berarti jawabannya adalah D, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Soal nomor 6, jika nilai koefisien X kuadrat lebih besar, ini lebih besar ya teman-teman, lebih besar dari 0, maka bentuk grafik fungsi kuadrat yang sesuai adalah, nah ini koefisien X kuadrat, jadi kita misalkan di sini Y sama dengan X kuadrat. Nah ini lebih besar dari 0 ya, jadi ini kalau 1 atau 2 X kuadrat atau 3X kuadrat, intinya adalah koefisiennya ini harus lebih besar dari 0. Jadi X kuadratnya ini harus lebih besar dari 0. Maka grafik fungsi kuadrat yang sesuai adalah melengkung ke samping kiri. Melengkung ke samping kiri berarti dia misal ini C, ini Y ya teman-teman. Ke samping kiri. Berarti melengkungnya begini ya teman-teman. Oke, kalau melengkung ke samping kanan, ini melengkung ke samping kanan, terbuka ke atas, terbuka ke bawah, dan garis melengkung. Garis melengkung ini maksudnya gimana ya teman-teman? Oke, jadi ini kalau koefisien X kuadrat lebih besar dari 0, ini sudah pasti bahwa grafik fungsinya itu akan terbuka ke atas. Jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjut tentang gambar dari grafik fungsi itu kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu untuk teman-teman, biar nanti bisa update atau bisa dapat soal pembahasan tentang gambar grafik fungsi, maka jangan lupa untuk subscribe, oke?